Tuhan, selamat pagi, selamat sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena kita boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di sepanjang minggu ini Tuhan sudah memberkati kita. Di sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kita. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, sebab hanya Dia yang layak dipuji. Mari dari tempat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, siapkan hatimu, kita naikkan penjembahan kita di pagi hari ini. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
bersyukur buat hari ini yang Tuhan masih berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk datang ke dalam hadirat-Mu, untuk memuji, menyembah, meninggikan dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati dan pikiran kami Tuhan, untuk kami mau memberikan kehidupan kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Layakan setiap pribadi kami Tuhan, karena kami rindu datang kepadamu ya Bapa. Pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh membawa pulang berkat, sukacita, damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Coba Tuhan tetap bangkit berdiri, sebab kita mau bersorak, kita mau muji Tuhan. Sebab hari ini kita boleh ada semua karena Tuhan. Kita mau bersuka di dalam Tuhan, amin. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian. Hari
kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau datang untuk sujud di altarnya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sekali lagi sama-sama kita katakan, sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah. Dia ampuniku dan dia bebaskanku. Oh, dia ubah hatiku, hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, ada mujizat-Mu terjadi saat kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada yang kebetulan pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus. Semuanya pertolongan daripada Engkau Tuhan. Sepanjang minggu ini kami bisa lalui, kami bisa berjalan, itu semua kekuatan daripada Engkau Tuhan buat kami umat-umat-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami kembali lagi, bukan karena kuat gagah kami, tetapi oleh pertolongan Engkau Tuhan. Kami bisa berkumpul, beribadah bersama-sama untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Bahkan sebentar lagi Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan termeterai dalam setiap kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami di hari-hari yang akan datang Bapa. Dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan, diagungkanlah Engkau Bapa. Jadilah seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Haleluya, shalom, shalom, puji Tuhan. Sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, saya memperkenalkan diri saya, ya, nama saya Kenny Siregar. Saya seorang gembala di Malaysia, di Kuala Lumpur. Jadi Bapak Ibu yang punya anak kalau kuliah ke Malaysia, jangan sungkan-sungkan, langsung kontak ke kita. Ya, dan juga saya puji Tuhan di organisasi dipercayakan oleh Tuhan, di organisasi sebagai sekretaris daerah di Malaysia, bahkan juga di Majelis Pusat dipercayakan sebagai anggota di Departemen Luar Negeri. Jadi kalau urusan luar negeri bisa langsung berhubung dengan saya. Jadi puji Tuhan, saya didampingi istri dan anak saya pada pagi hari ini. Ya, istri dan anak saya, mereka orang Manado tapi dari Probolinggo. Jadi papa mertua saya punya penggembalaan di Probolinggo, di GPDI Bethlehem Probolinggo. Mungkin ada di antara kita juga yang tahu di gereja di Probolinggo. Puji Tuhan, pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan buat saya, dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan ruang dan waktu, bahkan jemaat Tuhan yang memberikan ruang dan waktu bagi saya untuk sama-sama kita sharing firman Tuhan. Dan jangan lupa kita doakan juga untuk Bapak Gembala kita, di mana kemarin hari dia drop lagi, kita bawa dalam doa supaya Tuhan tetap tolong, ya. Puji Tuhan, haleluya. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sudah ada, yaitu Fruitful Church. Kalau kita lihat di belakang ada ayat firman Tuhan dari Filipi 1 ayat 22. Dikatakan demikian, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja
memberi buah. Puji Tuhan, haleluya. Nah, pada hari ini kita sama-sama bahas sebentar tentang buah. Buah apa yang kita harus miliki sebagai sebuah gereja yang bertumbuh, yang berbuah. Yang pertama, buah adalah hasil dari pohon. Buah adalah hasil dari pohon. Dari mana pohon memperoleh makan? Pohon itu memperoleh makan dari tanah. Semakin dalam akarnya, makin banyak nutrisi yang diserap oleh pohon itu. Ya kan? Nah, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang kedekatan hubungan kita dengan Allah. Semakin kita dekat hubungan kita dengan Allah, maka semakin dalamlah, semakin kokohlah, semakin kuatlah kita punya ikatan dengan Allah, yaitu sebagai sumber kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua saya catat di sini, pohon tidak tersinggung ketika buahnya dipetik. Kadang-kadang kita protes Bapak Ibu, ya, kita protes dengan kita sudah kerja keras dalam hidup ini. Saya sudah bekerja keras sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Kenapa orang lain yang menikmatinya? Padahal firman Tuhan katakan tadi apa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah, bukan menerima buah, memberi. Jadi kalau ketika kita bekerja keras dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, toh hasilnya tiba-tiba dinikmati oleh orang lain, itu adalah kita memberi. Kita tidak boleh protes soal itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, karena kita harus juga supaya orang lain bisa menikmati dari buah yang kita kerjakan. Inilah namanya prinsip memberi. Jadi kita ini bukan bekerja untuk hidup, tetapi bekerja untuk memberi buah. Katakan ke kanan kiri kita, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Sampai saat ini Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Maka itu kita harus hidup ini bekerja untuk memberi buah di dalam kehidupan kita. Jadi bukan untuk kita nikmati sendiri. Ya, proses yang kita alami, dari proses demi proses yang kita alami ketika itu memberi buah, bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk dinikmati oleh banyak orang, untuk memberkati banyak orang. Karena kita hidup bukan untuk mencari berkat, akan tetapi untuk menjadi apa Bapak Ibu? Saluran berkat Tuhan. Hari ini saya tidak ngomong soal berkat, ya, karena kita tahu berkat itu dari Tuhan. Tetapi biarlah fokus kita kepada sumber berkat. Bukan berkat itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, tetapi banyak di antara kita di akhir zaman ini hanya kita berfokus kepada berkat Tuhan. Ketika kita tidak diberkati, kita kecewa kepada Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, kita kecewa kepada Tuhan. Ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, kita khawatir. Bagaimana loh ini Tuhan? Karena kita kebanyakan fokus kepada berkat-Nya, bukan kepada sumbernya. Nah, pada pagi hari ini saya percaya kita mau fokus kepada sumber berkat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, buah yang dihasilkan pohon itu menghasilkan biji, dan biji itu menghasilkan multiplikasi. Jadi ini berbicara tentang bagaimana hidup kita memberi dampak yang positif terhadap orang lain dan menghasilkan kebenaran yang dapat dijadikan contoh bagi orang lain. Kita bertanya kepada diri kita pada pagi hari ini, sudahkah kita menjadi dampak yang positif bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, bagi orang lain, bagi komunitas jemaat Tuhan di tempat ini? Kita bertanya kepada diri kita. Ini udah tahun 2023. Ya, sudah tahun yang baru ini. Tahun ini akan berlalu, masuk nanti tahun 2024. Apakah kita sudah menjadi dampak yang positif? Orang bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Kadang-kadang kita sudah hampir 11-12 dengan
orang di luar sana Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mereka tidak tahu lagi bahwa ini orang Kristen gak? Karena biasanya patokan orang luar itu orang Kristen. Orang Kristen kok gitu? Orang Kristen kok gini? Kalau kita salah sedikit pasti mereka katakan gitu. Orang Kristen kok gitu? Karena patokannya, teladan yang orang lihat itu dari orang Kristen, orang percaya. Tapi apakah kita sudah memberikan dampak yang positif, dampak yang baik dari kehidupan kita? Orang bisa lihat ada kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Ini tidak. Orang suka gosip, kita ikut-ikutan. Kita nimbrung sama-sama. Ya kan? Ngomongin inilah, ngomongin yang tidak jelas lah. Itu yang sering kali kita condong ke hal-hal seperti itu. Dan itu bukan dampak yang baik. Kalau kita suka gosipin orang, ngomongin orang, ya pasti satu waktu juga orang suka gosipin kita, ngomongin kita yang tidak baik. Karena what you give, you get back. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita tuai. Jadi pada pagi hari ini kita tanya diri kita masing-masing, sudahkah saya menjadi dampak yang baik untuk istri, untuk anak, untuk keluarga, untuk gereja Tuhan? Kita bertanya kepada diri kita. Nah, kita lihat di sini, buah yang dikehendaki Tuhan untuk kita hasilkan bukanlah sekedar bisa membawa orang datang ke gereja dan menjadi anggota gereja. Kadang-kadang kita berpikir kalau semakin kuantitasnya bertambah, gereja ini semakin bertumbuh. Ada gereja besar di Malaysia ya, gerejanya besar sekali. Sekali ibadah 5.000, 10.000, ya. Kuantitasnya banyak. Tapi saya tidak berbicara tentang kualitas gereja itu. Ketika dipukul pandemi, sekarang gereja itu mungkin 5 orang, 10 orang, dan hampir-hampir mau tutup gerejanya. Itu berbicara tentang apa? Kita bukan hanya sekedar buah yang dikehendaki Tuhan untuk kita bawa orang datang ke gereja. Memang tidak salah kita bawa jiwa-jiwa untuk datang ke gereja. Tapi tidak berhenti di situ saja Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita harus tetap bimbing mereka. Kita harus tetap bawa mereka mengerti akan karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, yang terutama sekali adalah bagaimana membuat orang lain terpengaruh dan tergiring untuk memiliki karakter Kristus dalam hidup mereka. Itulah yang harus ada di saat ini dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Milikilah karakter Kristus. Amin. Coba katakan ke kanan kiri kita, miliki karakter Kristus. Ini yang kita harus punya Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, karakter Kristus itu apa? Tahu Tuhan Yesus ketika diperhadapkan sebelum dia mau disalibkan, dia dihina, ya kan? Dia diludahi. Di sini pernah ada yang diludahi mukanya? Belum pernah, ya kan? Kita tidak usah diludahi, diinjak teman sepatu baru kita sudah ngamuknya minta ampun. Ini saya baru beli loh, capek-capek saya ke Surabaya beli sepatu ini, ya, tetapi diinjak teman lagi, kita marah. Padahal kita mau memiliki karakter Kristus. Karakter Kristus kita lihat di dalam kehidupan firman Tuhan yang kita bisa baca. Kadang-kadang jauh karakter yang kita miliki itu sama dengan karakter Kristus. Bukan saya jemaat Tuhan, hamba Tuhan sekalipun jauh dari karakter Kristus. Padahal karakter Kristus kita lihat, mau di apapun dilakukan terhadap Yesus, Yesus tetap berdiam diri. Dia hanya fokus mengerjakan pekerjaan yang Bapa minta dia lakukan. Ya, jadi kita harus miliki karakter Kristus dalam kehidupan kita. Nah, apalah artinya kalau kita sibuk keluar masuk gedung gereja, kita punya jadwal super padat dalam pelayanan, ya, kita sibuk sekali dengan aktivitas-aktivitas gereja, tetapi karakter kita tidak berubah. Di gereja kami di Bukit Kemuning,
itu ada satu jemaat, setiap kali altar call ketika maju dia didoakan. Setiap kali kalau altar call dia pasti maju, tapi hidupnya tidak pernah berubah. Mau dia jatuh berapa kali pun didoakan, mungkin sudah 1000 kali lah, tidak ada perubahan. Karena masih belum memiliki karakter Kristus. Tetapi ketika Tuhan jamah dia, di situ ada perubahan. Tidak perlu dia maju lagi di altar call didoakan jatuh, tidak perlu. Ketika dia dijamah Tuhan, dia terima Tuhan, disitulah dia memiliki karakter Kristus dan dia kerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Jadi sebuah pelayanan yang benar-benar berdampak dan dapat diteladani orang lain adalah jika para pelayan Tuhan memiliki karakter seperti Kristus. Ini yang kita harus miliki, bukan saja hamba Tuhan, bukan saja pelayan Tuhan, tetapi seluruh orang yang bernama orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus miliki karakter Kristus. Amin. Jadi untuk menghasilkan buah kunci adalah melekat dengan sumber, yaitu kehidupan kita melekat kepada Tuhan Yesus. Seberapa banyak kita bangun pagi, yang kita cari pertama-tama itu Tuhan Yesus. Tidak usah angkat tangan, jawab di dalam hatimu. Dan seberapa banyak kita bangun pagi, yang pertama langsung kita bangun, langsung gadget yang kita cari. Apalagi anak muda kan, tadi malam posting langsung dicari gadget. Sudah berapa yang like ya, sudah berapa yang love saya ya, sudah berapa yang view story saya ya. Padahal firman Tuhan katakan, ucapkanlah syukur. Kita bangun pagi masih bisa bernafas, kita harus mengucap syukur. Amin. Berapa banyak pada pagi hari ini tidak sempat menikmati tanggal 26 Maret sudah dipanggil Tuhan. Tapi kita yang masih punya kesempatan bangun pagi, cari Tuhan dulu. Saya katakan kepada anak-anak muda di tempat kami di Malaysia, karena notabene 95% anak-anak muda dan keluarga muda. Saya katakan kepada mereka, mereka jauh dari keluarga semuanya ada di Indonesia. Tetap cari Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, karena ketika sempat menyimpang ke kanan dan ke kiri, pasti hilang. Ya, tetap cari Tuhan. Apapun permasalahan dalam pekerjaan, dalam perkuliahan, cari Tuhan. Mungkin usaha kita sedang lagi tidak bagus, sedang turun, kita tidak bisa cuan, cari Tuhan. Karena Dia sumber segala sesuatu. Amin. Melekat kepada Tuhan. Karena apa? Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya selalu katakan hal ini. Lebih bagus kita bersusah payah, bersakit-sakitan, tetapi di dalam Tuhan. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menghibur, daripada kita bersusah payah tapi di luar Tuhan. Tidak ada jaminan kehidupan. Berapa banyak kita ketika kita mengalami permasalahan, kita lari dari Tuhan. Padahal seharusnya ketika kita punya masalah, kita lari kepada Tuhan. Bukan kepada relasimu, bukan kepada teman-teman koneksimu. Itu akan membuat kita semakin kecewa. Karena saya juga mengalami hal yang sama sebelum saya jadi hamba Tuhan. Banyak proses yang saya harus alami. Saya harus kehilangan orang tua saya dulu, baru saya sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, banyak proses. Jadi apapun proses dalam kehidupan kita, kalau kita mau menjadi fruitful church, ketika ada tantangan, permasalahan, jangan lari dari Tuhan. Larilah kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Amin. Jadi artinya kita selalu berusaha untuk bisa
menyenangkan hati Tuhan setiap saat dan hidup sebagaimana Kristus hidup. Tuhan Yesus hidup tidak pernah menyusahkan orang lain. Jadi kita seharusnya hidup jangan pernah menyusahkan orang lain. Ya, kita harus hidup seperti Kristus hidup. Kita dapat melayani Tuhan dimanapun kita berada. Banyak anak-anak muda ketika sampai di Malaysia, mereka selalu katakan, dulu saya melayani di gereja, tapi di sini saya agak sulit melayani karena kerja. Padahal pelayanan itu bukan hanya terpatok di dalam gereja. Di tempat pekerjaan kita juga kita bisa melayani. Ya kan? Bagaimana kita melayani? Dengan kita hidup seperti Kristus hidup. Orang ngomongnya jorok, apa Yesus ngomongnya jorok? Tidak. Jadi jangan ikut-ikutan ngomong jorok. Orang tipu sini tipu sana, apa Kristus tipu sini tipu sana? Tidak. Ya kan? Enggak apa-apalah. Apa katanya bohong apa? Bohong sunat. Enggak apa-apalah bohong untuk kebaikan. Bohong tetap bohong. Tidak ada bohong untuk kebaikan. Tapi kadang-kadang kita pikir enggak apa-apalah kita bohong supaya dia datang kembali ke gereja. Enggak boleh Bapak Ibu. Bohong tetap bohong. Hiduplah, milikilah seperti Kristus. Karakter seperti Kristus. Maka orang akan tertarik untuk datang beribadah bersama-sama dengan kita, menikmati Yesus di dalam kehidupan mereka. Sedikit kesaksian di mana ketika Tuhan panggil almarhum papa saya, dia sebagai gembala sebelumnya di Malaysia tahun 2020, 1 bulan sebelum pandemik waktu itu bulan Maret, Tuhan panggil dia Februari. Jadi waktu itu saya masih pelayanan di gereja papa mertua saya. Ya, saya memang waktu itu sudah berpikir untuk tinggal di Probolinggo, tetapi karena Tuhan berkehendak lain, saya harus pulang kembali ke Malaysia untuk meneruskan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan di Malaysia. Dan itu satu transisi terjadi. Karena saya tidak jarang melayani di Malaysia waktu itu, jadi jemaat kurang kenal saya, kurang tahu saya siapa. Bahkan jemaat yang sudah pernah kenal saya, yang tahu saya dulu bagaimana karakter saya sebelum sebelum dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, saya orang yang bukan baik-baik. Terjadilah transisi, hampir 90% jemaat Tuhan keluar dari gereja ketika saya meneruskan waktu pandemik. Sudahlah pandemik, jemaat enggak ada. Saya pikir, Tuhan, apakah ini panggilan Tuhan? Kok Tuhan panggil saya melayani Tuhan untuk meneruskan pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan tidak ada satu jemaat pun. Yang hanya ada mama saya, ponakan saya dengan adik saya. Kami berempat. Tapi Tuhan buka jalan, lakukan online. Kau harus senantiasa setia dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Sampai sekarang saya masih bisa berdiri di depan ini semua karena kasih karunia Tuhan. Bahkan sekarang bisa mempercayakan pelayan-pelayan ya untuk mengurus gereja ketika saya melayani di luar kota. Mereka bisa teruskan pelayan pekerjaan Tuhan di Malaysia. Nah, ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Kalau saya sendiri tidak akan mampu, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tidak akan mampu. Maka itu saya senantiasa berdoa, Tuhan berikan saya karakter seperti Kristus. Saya berusaha Tuhan untuk tetap hidup sesuai dengan kehendak firman. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Apalagi kita anak muda ya, saya masih muda loh Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, lebih muda dari Kak Robert. Jauh lebih mudah. Tapi Tuhan punya rencana di dalam kehidupan saya, dalam keluarga saya. Maka itu oleh karena pekerjaan Tuhan. Tidak pernah kita bayangkan kita akan ketemu di tempat ini. Saya tidak pernah berpikir saya akan ketemu Bapak Ibu jemaat Tuhan di Pare. Tapi oleh karena kebaikan Tuhan, kita bisa bertemu di tempat ini.
Ya, oleh karena kemurahan Tuhan kita bisa bertemu di sini. Nah, kita lihat, kita teruskan. Di sini firman Tuhan katakan, mari kita terus bekerja untuk memberi buah bagi Kristus dan menjadi gereja yang berbuah. Karena kita sudah mengerti buah apakah yang kita harus lakukan, yaitu kita miliki karakter Kristus. Ketika kita miliki karakter Kristus, di situ kita akan hidup semakin berbuah dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Maka itu kita kerjakan terus untuk memberi buah bagi Kristus dan menjadi fruitful church yang menjadi berkat. Bukan saja nama Tuhan diberkati, tetapi horizontal juga. Sesama kita diberkati. Kakak itu baguslah. Kakak itu hidup sungguh-sungguh. Ya kan? Kakak itu ini, om itu bagus, om itu ini dan ini. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tidak ada kata selesai selama kita masih hidup di dunia ini. Maka itu kerjakan terus pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kerjakan terus, tidak ada kata selesai. Kalaupun saat ini kita masih belum tahu apa yang kita harus lakukan di dalam hidup kita, lakukan saja kebaikan dan perintah Tuhan di dalam hidup kita yang Tuhan firmankan. Jadi dengan menjalani hidup sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita telah ikut ambil bagian untuk memberi buah bagi Kristus dan menjadi gereja yang berbuah. Kita harus ingat, gedung ini adalah sebuah gereja. Bahkan firman Tuhan katakan juga kita adalah gereja. Kita adalah bait Allah. Harus bermula dari kita. Haleluya. Jadi tidak hanya itu saja Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bagi kita yang bekerja di dunia sekuler, biarlah kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Amin. Kerja sungguh-sungguh. Jadi berkat di tempat kerja kita. Berkat itu bukan hanya soal materi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, menjadi dampak positif itu juga berkat. Jadi berkat di tempat kerja kita. Kalau orang sering telat datang kerja, kita usahakan, oh saya anak Tuhan, saya harus datang on time. Harus begitu. Jangan orang lain telat, kita pun telat. Kita lebih telat dari orang dunia. Apakah itu jadi berkat? Itu bakal jadi omongan orang, bukan jadi berkat. Jadi bagi kita yang berwirausaha, biarlah melakukan usaha sesuai dengan nilai kebenaran. Sebelum almarhum papa saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala, dia dulu merantau ke Malaysia, bekerja di Malaysia. Bekerja di satu perusahaan orang Chinese di sana. Ayah saya orang Batak. Ya, saya dari kecil sampai sekarang masih Batak. Ya, karena itu nama saya Kenny Siregar. Siregar itu Batak. Nah, ayah saya katakan dia sangat salut sekali dengan majikannya. Banyak hal ketika waktu itu majikannya bisa bohong dikit lah untuk untung. Ya kan, bisa cuan banyak, bohong dikit ini, bohong dikit itu, tipu sini, tipu sana, bisa cuan banyak. Tapi dia lihat dari karakter majikannya yang tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Majikannya katakan begini, walaupun saya untung sedikit, kalau untuk kebenaran, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari situlah orang tua saya mulai mau kenal Tuhan, ikut Tuhan karena majikannya. Nah, kita yang berwirausaha, biarlah kita melakukan usaha sesuai dengan nilai kebenaran. Amin. Bagi yang sedang studi, belajar, biarlah kita belajar dengan rajin. Kita sungguh-sungguh. Jangan setelah umur kita berapa nanti baru, oh iya ya, kok saya dulu tidak studi betul-betul, tidak sungguh-sungguh, sekarang mau jadi apa? Biasanya begitu. Kita menyesal di akhir, ya kan? Kalau saya tidak begini dulu, gini-gini, kita menyesal di akhir. Tapi ketika kita ada kesempatan untuk
studi, untuk kuliah, belajarlah dengan rajin. Bagi kita yang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, biarlah tetap melayani dengan hati yang murni. Amin. Kita melayani hati dengan hati yang murni, tidak gampang ngambek, merajuk. Itu sudah bukan kita lagi. Ya. Saya kadang-kadang lucu kalau lihat ada pelayan Tuhan ditegur sedikit dengan mungkin dengan kakak rohani atau koordinator, let's say contoh koordinator musik, tegur dia ini, langsung ngambek, langsung keluar dari gereja. Lupa dia bertumbuh di tempat ini selama bertahun-tahun hanya karena ditegur. Lupa kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan lakukan lewat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, jadi kita bukan yang seperti itu lagi. Kita bukan mental tempe lagi. Ya, karena setiap teguran atau kritikan yang masuk kepada kita itu adalah untuk membangun kita. Walaupun itu mungkin kritikan bagi kita itu kritikan yang buruk. Tetapi kita respon, oh ini untuk saya semakin bagus, untuk saya semakin meningkat di dalam pelayanan, semakin mengerjakan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Kita harus respon seperti itu. Apapun kritikan yang datang ke dalam hidup kita. Nah, apapun yang kita kerjakan, biarlah kita lakukan sungguh-sungguh seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Tuhan akan terus menambahkan talenta bagi setiap pribadi yang tekun dan setia menjalani pekerjaannya dan melakukan perintahnya. Dia akan terus mengangkat hidup kita dan dia akan senantiasa memberikan kekuatan bagi hidup kita. Karena kekuatan kita hanya daripada Tuhan. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita jangan kuat-kuatan, oh saya mampu, saya bisa. Kita tidak akan mampu dan kita tidak akan bisa dengan kekuatan kita. Ya, dibanding dengan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Kalau orang Malaysia bilang tai kuku. Kita tidak bisa dibanding dengan kemahakuasaan Tuhan. Maka itu kita harus andalkan Tuhan terus dalam kehidupan kita. Mungkin ada saatnya kita lelah. Aduh Tuhan, aku capek. Ada saatnya kita lelah. Saya juga pernah mengalami hal yang sama dalam pekerjaan Tuhan. Aduh Tuhan, saya capek. Saya sudah tidak mampu lagi Tuhan. Tuhan katakan apa? Ya kau capek karena kau mengandalkan kekuatanmu. Kita akan capek, kita akan penat, kita akan give up karena kita mengandalkan kekuatan kita. Dan saya percaya mungkin kita merasa lelah. Tetapi jika kita mengalami kelelahan tersebut, kita datang kepada Tuhan. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Karena solusi segala sesuatu itu ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Saya katakan kepada anak-anak Tuhan yang di Malaysia, mereka notabene-nya orang Sumatera. Mereka datang, biasanya ketika mereka merantau itu mereka diberikan kayak jimat atau apa dari orang tuanya. Katanya ini supaya nanti kamu di sana baik-baik, supaya kamu di sana tidak ada masalah, orang suka sama kamu dan sebagainya lah. Memang niatnya baik, ya kan? Sebagai orang tua supaya anaknya baik-baik di luar negeri, memang niatnya baik. Tapi caranya salah. Dengan memberikan sesuatu jimat dan sebagainya. Saya katakan kepada mereka, kekuatan kita hanya datang daripada Tuhan. Ya, kalau kita berfokus kepada hal yang selain dari Tuhan, itu akan mengecewakan kita. Itu akan mengecewakan kita. Orang tua kita tidak bisa 24 jam dengan kita. Pasangan kita tidak bisa 24 jam dengan kita. Ya. Mungkin dia harus bekerja dan sebagainya. Tetapi yang satu pribadi yang boleh 24 jam, dia omnipresence.
Kemana kita pergi dia tetap ada, tetap di dalam kita, tetap bersama-sama kita. Itu Roh Kudus yang menyertai kita. Ya, datang kepada Dia. Ketika kita lemah, kita lelah, kita capek, kita tidak mampu, datang kepada Tuhan. Dan disitulah kita akan disegarkan kembali, bertumbuh, berbuah di dalam Kristus Yesus. Kita lihat ayat yang terakhir, Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan di situ, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala. Tim altar bisa bantu saya. Haleluya Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dari awal bersama-sama. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Yes Lord. Haleluya Yesus. Amin, amin, amin. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Kita serukan Yesus. Haleluya. Lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Serukan Yesus. Kau dengar doa kami Tuhan. Haleluya. Dengan caramu di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Jemaat Tuhan saja katakan bersama, Yesus mendengar. Yes Lord. Ini seruan kami umat-umat-Mu Tuhan. Di dalam pergumulan kami menjadi gereja yang berbuah. Kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dengan cara-Mu yang terbaik di waktu yang tepat, kami percaya Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan.
Haleluya, haleluya Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Yesus. Kau dengarkan seruan kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Oh, dengan cara, haleluya, haleluya, bukan melihat. Sekali lagi dengan suara yang kedengaran, kita angkat tangan kita, kita katakan, Yesus, Yesus, Yesus. Oh, lebih dari yang Tuhan. Haleluya. Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami Tuhan mau tetap menjadi gereja yang berbuah, yang memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap pribadi lewat pribadi Bapa, umat-umat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, di sesi yang pertama ini Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan supaya firman-Mu Tuhan yang hidup, menghidupi kehidupan kami, bahkan kami Tuhan, bisa di dalam hari-hari kami Tuhan, berjalan dan memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mencari dampak yang baik bagi sesama kami, bagi komunitas yang ada, bagi gereja Tuhan, dan di dalamnya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Yesus Kristus, Kau jamah Tuhan, berikan kekuatan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kemuliaan hanya daripada Engkau Tuhan, dan memberikan kekuatan buat Bapa Gembala kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita sudah diberkati berkat firman Tuhan yang luar biasa untuk kita terus berbuah di dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kolektor kita. Saya mengundang petugas kolektor untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Nanti saudari Isabella berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah kehidupan kami terpancar akan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan. Semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sertaku, kemana langkahku pun berjalan, ku tahu Dia selalu ada bagiku. Dialah Yesus, Dialah penjagaku, Dialah gunung batuku, Dialah Yesus sahabatku, Dialah penolongku.
Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang saudara berikan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan hari Sabtu kemarin salah satu jemaat kita yang terkasih dipanggil Tuhan, Bu Gima. Jadi nanti saudara-saudari Bapak Ibu sekalian, nanti waktu keluar di depan ada kotak. Kotak ini untuk membantu pelayanan Rukun Lazarus yang melayani kematian. Jadi saudara bisa memberikan seberapa besar yang saudara berikan, seberapa besar saudara tergerak untuk memberikan untuk dana pelayanan Rukun Lazarus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian mengatakan, kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib. Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu. Sekali lagi kami mengundang Pendeta Kenny Siregar berdoa berkat sekaligus menutup ibadah ini. Memuji kebesaran-Mu, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, keajaiban-Mu di dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah Tuhan, Engkau sudah menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami hadir berkumpul, beribadah, bergabung di sesi yang pertama ini Tuhan, kami tidak akan pulang sia-sia, tetapi kami membawa berkat firman-Mu Tuhan, berkat kekuatan daripada Engkau, berkat kesembuhan daripada Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Kami di-refresh kembali, diberikan kekuatan kembali Tuhan, lewat kebenaran oleh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan pada pagi hari ini, berkati pribadi lewat pribadi Bapa. Jemaat-Mu Tuhan, dari anak kecil sampai yang paling tua Engkau berkati Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, di dalam keluarga, di dalam hubungan, di dalam pekerjaan Tuhan yang mereka lakukan, bahkan masa depan mereka diberkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus, buat semua yang terlibat dalam melayani Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Tim altar yang ada Tuhan, Kau berkati juga mereka Bapa.
Berikan mereka kekuatan, kesanggupan di dalam segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada mereka. Bahkan urapi mereka selalu Bapa dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga Tuhan umat-umat-Mu Tuhan sudah membawa persembahan, yang mengembalikan persepuluhan milik Tuhan untuk di tempat ini Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang bisa hadir dan juga memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini, berkati semuanya Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan bersurai Tuhan dari tempat ini Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, yang tidak mampu, yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini Tuhan karena mengalami kelemahan tubuh. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Engkau Allah tabib yang ajaib yang menyembuhkan. Kami bisa kembali datang di ibadah-ibadah yang akan datang Tuhan Yesus Kristus untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Yeremia 17:14 katakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkau kepujianku. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan bersurai, kami akan pulang ke tempat masing-masing. Engkau sertai kami Tuhan, tibakan kami di tempat kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami senantiasa nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita, kita mau menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Putranya, serta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, menyertai kita sekalian sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Kita terima berkat-Nya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.